Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena nafas hidup, kebaikan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami terus dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini dengan tetap beriman kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan berbagai hal, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat 18 hingga ayat 27. Namun saya hanya akan membaca ayat 21 sampai 24 saja. Demikian firman Tuhan. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita beribadah tanpa motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Coba kita renungkan ketika kita menghadiri ibadah gereja terakhir kali ini ya, dalam minggu-minggu terakhir ini gitu ya. Apakah motivasi kita? Apakah kita datang hanya karena kewajiban semata? Apakah kita datang hanya karena tidak enak? Ditanyain terus, diajakin terus oleh hamba Tuhan, oleh majelis, oleh pengurus. Wah, daripada saya nggak enak, nanti saya dikunjungi, udah deh saya ke gereja aja. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab pada pagi hari ini, kita melihat bahwa Tuhan membenci apa yang dilakukan oleh bangsa Israel terkait ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan. Dari ayat 21. Bahkan Tuhan benci dikatakan kepada ibadah mereka, sehingga persembahan-persembahan yang mereka lakukan di ayat 22, segala pujian dan mazmur yang mereka nyanyikan sudah tidak lagi berguna di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan di sana, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, mengapa demikian? Bukankah apa yang dilakukan oleh umat Tuhan itu adalah baik kelihatannya? Namun saudara-saudara, itu tadi motivasi ketika datang ke hadapan Tuhan itu bukan karena mereka mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tapi hanya karena formalitas semata. Secara rohani mereka hidup jauh daripada Tuhan. Walaupun kelihatannya secara jasmani mereka tetap melakukan ibadah-ibadah mereka. Tindakan-tindakan ibadah mereka tetap lakukan, ya. Ibadah yang mereka lakukan hanya bersifat, sekali lagi, lahiriah saja, hanya bersifat formalitas, tanpa ada kerinduan, tanpa ada motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena secara mereka rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sehingga mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, nyanyian kepada Tuhan, tapi hanya karena formalitas semata. Saudara-saudara, di satu sisi
mereka tetap menjalankan kehidupan agama, tetapi di saat yang bersamaan mereka melakukan ketidakadilan. Mereka tetap melakukan penyembahan berhala. Mereka menindas sesama mereka. Itulah mengapa Tuhan mengatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir, di ayat 24. Tuhan menginginkan mereka memiliki motivasi yang benar. Hidup yang mereka lakukan itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan. Sudahkah kita memiliki motivasi yang benar ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Sudahkah kita memiliki hati yang mencari Tuhan setiap kali kita datang kepadanya? Hati yang rindu sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya pakai topeng rohani, tapi kelakuan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah keseluruhan hidup kita adalah ibadah yang sejati, yang selalu memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang kembali mengingatkan kami, menegur kami ya Tuhan, supaya ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami sungguh memiliki sikap hati, motivasi yang benar mencari Tuhan, karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan sebagai bentuk kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami datang beribadah, kami memiliki motivasi yang tidak benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.